Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Simpangan kuartil. Gimana cara mudahnya ya? Ini ada rumusnya juga. Nah, sebenarnya ini akan menjadi mudah kalau kita memahami bertahap. Jadi simpangan kuartil, nah ini yang bawah, Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Kalau jangkauan kuartil itu Q3 dikurangi Q1 saja. Sebenarnya ini mudah ketika kita kalau misalnya Q1-nya udah dikasih tahu, misal ini ya, Paman Apik ini kasih soal. Misalnya dikasih bahwa Q1 itu misalnya adalah Paman Apik bikin soalnya ini permisalan saja. Misalnya Q1-nya adalah 3, kemudian misalnya Q3-nya adalah 9. Misal gitu. Nah, kalau langsung begini ya enak. Sehingga kalau ditanya ini misalkan adalah jangkauan kuartil atau H kalau dalam rumus ini tadi, H ya jangkauan kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Langsung saja 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Nah, kalau simpangan kuartil atau QD tadi, kuartil deviasi, ya tinggal 6 dibagi 2 sama dengan 3 itu sendiri. Oke ya, ini video Paman Naim sudah dijelaskan, tapi ini penting. Nah, sekarang bagaimana menentukan Q3, Q1? Kalau yang data tunggal sih gampang. Kalau yang data berkelompok gimana, Paman? Oke, misalkan Paman Apik ini aja. Boleh pakai rumus. Ya, rumus yang tadi di awalnya Paman Apik ada ya, yaitu ini. Nah, untuk data berkelompok. Kan itu lumayan panjang tapi ini ya. QI sama dengan LI plus, nah seterusnya. Wow, keterangannya ada di bawahnya nih ya, apa-apanya ya, oke. Nah Paman Apik boleh, pakai rumus boleh, memang ya nanti harus mahir pakai rumus. Paman Apik pakai logika dulu. Misalnya begini. Nah, oke, grafiknya, grafik frekuensi kumulatifnya, yang Y-nya itu persen ya, sampai 100%. Nah, kalau ditanya Q1 berapa? Gitu misalnya ya Q1 sama dengan berapa? Q1 itu adalah data ke 25% kan. Nah, begini kita mencari nilainya ini berapa? Pasti 2 lebih, memang benar, pasti 2. Ditambah X. 2 ini kan tepi bawahnya ya. Nah, ditambah X. Nah, X-nya berapa? X-nya di sini. Tinggal pakai perbandingan saja. Ya, untuk mencari X itu pakai perbandingan. Yaitu X sama dengan, atau perbandingan dulu sebelum sama dengan X dibanding, nah gitu. X dibanding, misalkan yang tingginya ini berapa ini? Ini kan dari 20 ke 25, berarti tingginya ini kan 5. Berarti X dibanding 5, begitu. Sama dengan, nah ini panjang interval kelas kan dari 2 sampai 4. 2 sampai 4 ini adalah 4. 2 sampai 4 ini adalah 2. Dibagi, nah depannya ini. 4 tingginya sampai berapa ini? Dari 20 sampai 50. 20 sampai 50 itu adalah 30. Begitu kan? Per 30. Sehingga X-nya bisa kita hitung. 5 kali 2 adalah 10 per 30. Atau sepertiga. Sehingga kuartil 1 itu 2 tambah sepertiga. 2 tambah sepertiga itu bisa ditulis 2 1 per 3 boleh. Selesai nih kuartil 1. Atau 2,33 juga boleh. Kalau mau pakai koma. Begitu seterusnya ya. Gampang dong Paman, ternyata hanya pakai perbandingan. Iya. Q1 udah ketemu. Nah, sekarang kan kita mencari Q3. Nanti tinggal Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 kalau simpangan kuartil. Kalau jangkauan sudah Q3 dikurangi Q1 saja. Nah, Q3-nya gimana? Q3-nya ya kita lihat gambar saja. Nah, gambarnya gimana? Misalnya Q3 itu kan 75%. Misalnya ini dihapus soal nafik apa ya? Misalnya tadi kita begini aja biar gampang kan kita pengen yang ada 75%-nya. Misalnya adalah ya dari gambar nih bebas-bebas saja ya kita lihat. Ini Mama Nabek akan sambil mikir. Ini misalnya ini 80, ini juga ke 8. Nah, misalnya begini nih grafiknya. Atau kayak apapun boleh ya. Nah, berarti kan 75% itu ada di sini. Nah,
Boleh dimulai dari 6 ini, 6-nya berapa? Boleh, gitu. Tapi karena ini misalkan 4, langsung lurus gitu ya, nggak apa-apa, 4 nggak masalah. Kemudian, nah tinggal ditambah ini. Nah, ini agak beda sedikit dengan rumusnya, tapi prinsipnya sama, nggak masalah. Misalnya diketahui grafiknya udah begini. Nah, maka adalah Q3 itu, kalau contoh kita ini adalah 4 ditambah. 4 ditambah misalnya adalah tambah P. Nah, P-nya berapa ini? P-nya di sini. Oke. Nah, kita tinggal naik saja. Di sini dari 50 ke 75. Berarti naiknya 25. Begitu kan? Untuk mencari P. P per 25. Begitu. Ini akan sama dengan, nah yang bawahnya ini seluruhnya berapa ini? 4 ke 8 kan? 4 ke 8 itu adalah 4. Nah, naiknya berapa? Naiknya dari 50 ke 80. 50 ke 80 itu adalah 30. Gitu ya. Berarti ini per 30. Oke. Nah, kalau begini, P per 25 sama dengan 4 per 30, maka kita peroleh. Berarti P-nya ini sama dengan adalah 4 kali 5, 100, 100 bagi 30. Ya, 100 per 30. Atau 10 dibagi 3, yaitu 3 sepertiga. Gitu ya, 3 sepertiga. Oke. 3 sepertiga. Udah, selesai. Kalau ditambahkan 3 sepertiga ditambah 4 berarti 7 1 per 3. Atau 7,3333. Nah, sehingga kalau kita mau ditanya yang tadi jangkauan kuartil atau H, itu Q3 dikurangi Q1. Q3-nya adalah 7 1 per 3. Q1-nya tadi 3 1 per 3 gitu ya. Anggap aja gitu ya tadi. Bener nggak sih tadi? Paman Apik tadi udah dihapus ya. Atau 2 1 per 3 tadi. Tadi di sini 2 sampai 50 ya. Begini ya. Paman Apik 5. Ini X. Ini 5. X per 5 sama dengan tadi adalah 2 per 30. Berarti sepertiga. 2 tambah sepertiga ya. Jadi X sama dengan 10 per 3 tadi ya. 10 per 30 ya. Sepertiga. Berarti 2 sepertiga tadi ya. Oke lah, anggap aja 2 sepertiga. Jadi, misalkan begitu. Jadi, kalau jangkauannya ya sudah. Ini ketemu. Berarti tinggal 7 dikurangi 2 adalah 5. Jangkauan kuartil. Nah, kalau simpangan kuartil atau kuartil deviasi, berarti kita sudah ketemu. Tinggal dibagi 2 saja. Gitu ya. Jadi berapa simpangan kuartil? Yang sudah tahu silahkan tulis komen chatting bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.